Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Nah teman-teman, karena aku banyak stok putih telur sisa dari membuat lapis legit, jadi kali ini aku mau share satu buah resep yang enak banget, yaitu sifon putih telur. Nah untuk bahan-bahannya di sini aku pakai putih telur yang pastinya sebanyak 400 gram, dan putih telur ini harus bersih ya teman-teman, jangan sampai ada tetesan dari kuning telur. Kemudian untuk gula halusnya aku pakai sebanyak 160 gram, dan tepung terigu yang protein rendah aku pakai 150 gram. Kemudian ada 20 gram tepung maizena, dan di sini ada 1 sendok teh cuka dan setengah sendok teh garam. Nah, air cuka ini kalian juga boleh ganti dengan air lemon. Kemudian untuk minyak sayurnya aku pakai sebanyak 110 ml, dan ini santannya aku pakai santan yang kemasan sebanyak 160 ml ya teman-teman. Nah, kemudian karena kita bikinnya di sini sifon pandan, jadi di sini aku pakainya pasta pandan ya teman-teman. Tadi aku lupa sebutin. Nah, ini aku pakainya loyang sifon yang bongkar pasang. Ini loyangnya ukuran atau diameternya 20 cm ya teman-teman. Nah, di sini aku juga mau ukur tingginya. Ini tingginya kurang lebih 10 cm ya teman-teman. Nah untuk loyangnya ini nanti mau kita pakai, dan ini jangan dioles apa-apa ya teman-teman, khususnya untuk kue sifon. Nah sekarang kita lanjut ke cara pembuatannya. Nah yang pertama ini kita mau campur minyak sayur, kemudian santan. Nah santannya ini teman-teman juga boleh pakai santan segar ya. Nah ini kita aduk sebentar ya teman-teman, santan dan juga minyak sayurnya. Kemudian di sini aku pakai pasta pandan kurang lebih 1 sendok teh, atau kalian kalau mau warnanya lebih pekat bisa pakai sampai setengah sendok makan. Nah ini kita aduk sampai rata. Nah setelah merata teman-teman, ini kita masukkan bahan keringnya. Di sini aku masukin terigunya dulu sedikit. Kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Nah, kemudian kita masukkan sisa terigu dan juga tepung maizenanya ya. Lalu ini kita aduk lagi sampai tercampur merata. Nah jangan khawatir ya teman-teman, kalau adonannya ini menggumpal tidak masalah. Nanti pada saat kita campur dengan putih telur, ini akan larut kembali atau mencair kembali. Nah ini kita sisihkan dulu ya. Kemudian di wadah yang bersih ini kita tuang putih telur, lalu garam dan juga cukanya. Nah ini kita mixer pakai speed yang sedang ya teman-teman. Di sini aku pakai speed nomor 3, aku pakai hand mixer. Ini kita mixer sampai putih telurnya berbuih. Kemudian kita masukkan gula halus. Ini gula halusnya kalian masukinnya bisa dibagi menjadi beberapa tahap, jangan sekaligus ya. Ini kita mixer sampai putih telurnya mengembang, kaku dan juga soft ya teman-teman. Nah teman-teman, ini putih telurnya sudah mengembang dan juga sopik. Pada saat kalian angkat mixernya, ini akan membentuk jambul yang melengkung ke bawah seperti itu ya teman-teman. Jadi itu ciri-cirinya sopik. Jadi ini kita masih tersisa putih telur di alat pengocoknya. Kita mau masukkan langsung ke dalam adonan. Kemudian ini kita aduk sampai adonannya menyatu dengan putih telur. Nah kalau sudah, ini kita tambahkan sedikit demi sedikit putih telurnya. Ini kita bagi menjadi 2-3 tahap pada saat kita memasukkan putih telur ke dalam adonan. Kemudian ini kita aduk.
Nah, ini diaduk sampai tercampur merata ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau tambahkan seluruh putih telur ke dalam adonan. Dan ini teman-teman bisa lihat adonan yang hijau sudah mulai mencair ya teman-teman. Artinya adonannya sudah tercampur merata dengan kocokan dari putih telur. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur merata ya. Nah teman-teman, ini adonan sifon putih telur sudah selesai dan sudah akan kita tuang langsung ke dalam loyang sifon. Yang ini wajib ya teman-teman, loyang sifon jangan dioles apapun ya. Jadi loyang sifon harus dibiarkan polos seperti ini. Nah, setelah kita tuang ke dalam loyang adonannya, kemudian kita ratakan. Dan ini aku mau aduk sebentar dengan tusuk sate untuk meminimalisir udara yang ada di dalam adonan, dan juga supaya ini pori-porinya lebih halus aja ya teman-teman, jadi bisa merata. Nah, sebelum dipanggang ini loyangnya kita hentakkan ya untuk mengeluarkan udara. Dan di sini aku panggangnya pakai oven tangkring, suhunya 170 derajat, kurang lebih 1 jam kita panggangnya ya teman-teman. Nah, ini sifonnya teman-teman sudah lihat, ini kurang lebih sudah hampir 45 menit aku panggang. Dan ini kita mau lanjut lagi panggang sampai 60 menit ya teman-teman. Nah, kalau kurang lebih sudah 60 menit dan ini sifon putih telurnya sudah matang ya teman-teman. Sekarang kita mau keluarkan dari oven. Dan ini sudah matang dan sudah selesai. Tetapi untuk sifon tidak bisa langsung kita keluarkan dari loyangnya ya. Jadi ini kita harus balikan loyangnya dan kita tumpuk pakai botol seperti ini. Nah, untuk loyang sifon khususnya harus ditelungkupkan seperti ini ya teman-teman. Kalian boleh pakai botol. Nah, untuk permukaannya seperti ini. Jadi teman-teman jangan takut kue sifonnya itu bakalan jatuh. Untuk adonan yang benar dan cara panggangnya yang benar, sifonnya akan tetap di dalam loyang. Nah, ini kita tunggu sampai dingin ya teman-teman. Nah, kalau sudah dingin seperti ini, kemudian kita ambil pisau yang ukuran kecil dan ini kita sisir atau kita kerat di bagian tepinya seperti ini, sambil kita tekan ke dinding loyangnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kemudian kita telungkupkan. Dan ini aku mau alas dengan plastik ya. Nah, setelah kita telungkupkan, sekarang kita mau pisahkan di bagian dasar loyangnya. Biasanya kan ada adonan yang merembes ya teman-teman. Jadi kalau dia matang, adonannya ini akan melekat ya. Jadi ini kita kerat dengan pisau, kemudian kita tekan. Nah, ini sudah lepas ya untuk sifonnya teman-teman di loyangnya. Kemudian di bagian dasar loyang juga kita kerat. Nah, setelah kita kerat, kemudian kita balikkan lagi ya teman-teman. Dan kita mau
kerat juga di bagian tengah loyangnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau keluarkan sifon dari loyang, dan ini loyang yang bongkar pasang di bagian tengahnya ya teman-teman. Jadi langsung kita balikkan, ini bagian dasar kuenya, kemudian kita balikkan. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, sifon putih telurnya, dan ini lembut banget. Rasanya juga tidak kalah lembut dengan sifon yang menggunakan putih dan juga kuning telur. Dan sekarang aku mau potong sifon putih telurnya. Dan ini lembut ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat masih ada pori-porinya yang besar, dan tekstur kuenya sangat lentur. Dan ini wangi banget ya teman-teman, karena kita pakai pasta pandan tadi. Dan ini kuenya wajib kalian coba, walaupun menggunakan putih telur, tapi kalau untuk kue sifon itu pasti lembut ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya stok putih telur, kalian bisa bikin ini, kalian juga bisa jual ya teman-teman, karena ini bahannya bener-bener ekonomis. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian suka dan selamat mencoba. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.